wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan chapter 12. Sebelum itu, perkenalkan saya Rahmatullah dengan nomor BP 2101092016 dan rekan saya Harian Safatkin dengan nomor BP 2101092050. Baiklah, kami akan mempresentasikan chapter 12. Baiklah, saya akan membacakan chapter 12.1 mengenai programming database PL/SQL menggunakan Dynamic SQL. Yang pertama, eksekusi SQL. Semua pernyataan di SQL melalui database melalui berbagai tahapan. Yang pertama, praeksekusi, yaitu apakah itu mungkin seperti memecah sintaks, keberadaan objek, hak istimewa, dan sebagainya. Yang kedua, ikatan, mendapatkan nilai aktual dari setiap variabel yang dirujuk dalam pernyataan. Yang ketiga, menjalankan, yaitu menjalankan hasil eksekusi. Yang keempat, hasilnya dikembalikan kepada pengguna. Yang kedua, beberapa tahapan mungkin tidak sesuai untuk semua pernyataan. Contohnya, fase pengambilan berlaku untuk query, tapi tidak untuk IML. Pengeksekusian melalui subprogram PL/SQL. Yang pertama, ketika pernyataan SQL disertakan dalam subprogram PL/SQL, fase dan bind biasanya dilakukan pada waktu kompilasi, yaitu ketika prosedur fungsi atau badan paket dibuat. Yang kedua, bagaimana jika pernyataan SQL tidak diketahui saat prosedur dibuat? Eksekusi flow SQL dan SQL program. Yang pertama, bagaimana Oracle dapat menguraikannya? Yang kedua, mungkin tidak bisa. 3. Misalnya, Anda ingin drop tabel, tetapi pengguna memasukkan nama tabel pada waktu eksekusi. Contohnya, prosedur yang namanya tidak sesuai dengan yang di atas. SQL dinamis. Pernyataan SQL tersemat pada PL/SQL yang terbatas pada 1. Select, insert, update, delete, commit, dan rollback. Yang kedua, semuanya diuraikan pada waktu kompilasi, yaitu mereka memiliki struktur tetap. Yang kedua, Anda membutuhkan fungsionalitas SQL dinamis jika Anda memerlukan. Yang pertama, struktur pernyataan SQL yang akan diubah pada waktu eksekusi. Yang kedua, akses ke pernyataan DDL dan fungsionalitas SQL di lainnya dalam SQL. SQL dinamis, yaitu Anda dapat menggunakan SQL dinamis untuk membuat pernyataan SQL yang teksnya tidak sepenuhnya diketahui. Yang kedua, dibangun dan disimpannya berbagai string karakter dalam subprogram. Apakah pernyataan SQL dengan data kolom yang bervariasi atau kondisi berbeda dengan atau tanpa placeholder atau variabel pengikat? 3. Memungkinkan pernyataan definisi data, kontrol data, atau kontrol sesi untuk ditulis dan dieksekusi dari PL/SQL. SQL dinamis yang asli. PL/SQL tidak mendukung pernyataan DDL yang ditulis langsung dalam program. Kedua, dinamis native atau NDS memungkinkan Anda untuk menyatinya dengan membuat dan menyimpan SQL sebagai string karakter dalam subprogram. NDS
Yang pertama, memberikan dukungan asli untuk SQL dinamis secara langsung dalam bahasa PLSQL. Kedua, memungkinkan pernyataan definisi data, kontrol data, atau kontrol sesi untuk ditulis dan dieksekusi dari PLSQL. SQL dinamis script yang asli atau native. NDS dijalankan dengan pernyataan SQL dinamis asli atau executive immediate atau paket DMDS SQL. 2. Memberikan kemampuan untuk mengeksekusi pernyataan SQL yang strukturnya tidak diketahui hingga waktu eksekusi. Bisa juga menggunakan pernyataan open for, thread, dan close PLSQL statements. Menggunakan pernyataan immediate statement. Yang pertama, gunakanlah pernyataan execution immediate untuk NDS di blok subprogram anomin PLSQL. Contohnya seperti di sini. Yang kedua, into digunakan untuk query baris tunggal dan menentukan variabel atau catatan tempat nilai kolom diambil. Menggunakan hold albin argument. Keempat, mode parameter mode adalah in jika itu tidak ditentukan atau spesifik. Menggunakan pernyataan immediate eksekusi. Contohnya seperti di sini. Eksekusi immediate dynamic string into different variable. Yang dijelaskan bahwa dynamic string adalah variabel karakter atau literal yang berisi teks pernyataan SQL. Ya. Different variable adalah variabel PLSQL yang menyimpan nilai kolom yang dipilih. Yang keempat, record ditentukan oleh program atau row type yang menyimpan barisan yang dipilih. Menggunakan eksekusi immediate statement. Ban argumen adalah ekspresi yang nilainya diteruskan ke pernyataan SQL dinamis pada waktu eksekusi. Clause using menyimpan semua argumen bind. Mode parameter adalah default, yaitu add in. Contoh SQL dan pernyataan DDL. Yang pertama yaitu membangun pernyataan dinamis dalam line. Yang kedua, membangun pernyataan dinamis dalam variabel. Contoh SQL dinamis dengan pernyataan DML. Yang pertama, menghapus semua baris dari tabel manapun dan mengembalikan hitungannya. Yang kedua, memanggil fungsi. Contoh 3 pada SQL dinamis pada pernyataan DML. Menggunakan SQL dinamis immediate untuk mengkompilasi ulang kode PLSQL. Ini dapat mengompilasi objek PLSQL tanpa membuatnya ulang dengan menggunakan pernyataan alter berikut. Jika tidak memasukkan kunci yang spesifik atau body dengan pernyataan alter paket, maka spesifikasi dan body keduanya dikompilasi. Inilah contoh pernyataan SQL dinamis immediate untuk mengkompilasi ulang kode PLSQL. Menggunakan paket DMS SQL, yaitu beberapa prosedur dan fungsi dari paket DMS SQL adalah open cursor, parse, bin variable, execute, fetch row, close cursor.
menggunakan DMDS SQL dengan pernyataan DML. Contoh, yaitu menghapus baris. Dan fungsi del row di awal mereka secara fungsional identik, tetapi ada yang lebih berbeda atau lebih simple. Menggunakan DBMS SQL dengan pernyataan DML. Parameterisasi. Sekali lagi, bandingkan ini dengan prosedur yang tahu di awal pelajaran. Ini tentukan mana yang membuat Anda lebih mudah untuk memahaminya. Perbandingkan native dinamis SQL dan paket DMLS SQL. SQL dinamis native lebih mudah digunakan daripada DMLS SQL. Membutuhkan lebih sedikit kode daripada DBMS SQL. Sering dieksekusi lebih cepat daripada DBMS SQL karena lebih sedikit pernyataan yang harus dieksekusi. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan presentasi untuk materi chapter 12.2, yaitu tentang meningkatkan kinerja PL/SQL. Nah, yang pertama itu tentang tujuan. Untuk tujuan ada beberapa tujuan yang mencakup di sini. Yang pertama itu identifikasi manfaat petunjuk no copy dan klausa deterministik. Kemudian untuk program yang menggunakan petunjuk no copy dan klausa deterministik, kemudian menggunakan bulk binding foral dalam pernyataan DML, menggunakan bulk collect dalam pernyataan select atau fetch, menggunakan klausa pengembalian pengikatan massal. Nah, hingga saat ini kita telah mempelajari cara menulis, mengkompilasi, dan mengeksekusi kode PL/SQL tanpa terlalu memikirkan beberapa lama waktu eksekusinya. Tak satupun dari tabel yang kita gunakan dalam kursus ini berisi lebih dari beberapa ratus baris, sehingga eksekusi selalu cepat. Namun dalam organisasi nyata, tabel dapat berisi jutaan atau bahkan miliaran baris. Jelas, memproses 2 juta baris membutuhkan waktu lebih lama daripada memproses 20 baris. Nah, dalam pelajaran ini, kita akan pelajari beberapa cara untuk mempercepat pemrosesan kumpulan data yang sangat besar. Dalam PL/SQL dan sebagian besar bahasa pemrograman lainnya, ada 2 cara untuk melewatkan argumen parameter antara program pemanggil dan subprogram yang dipanggil, dengan nilai dan dengan referensi. Melewati nilai berarti bahwa nilai argumen disalin dari memori program pemanggil ke memori subprogram, dan disalin kembali ketika subprogram keluar. Jadi, saat subprogram dieksekusi, ada 2 salinan jadi setiap argumen. Selanjutnya itu menggunakan petunjuk no copy. Melewati referensi berarti nilai argumen tidak disalin. Kedua program berbagi satu salinan data. Meskipun meneruskan nilai lebih aman, ia dapat menggunakan banyak memori dan eksekusi dengan lambat jika nilai argumennya besar. Nah, seperti kita lihat potongan kode di bawah ini. Kemudian misalkan EMP package approach mengambil 1 juta baris employees ke dalam PBigArt, itu banyak memori, dan 1 juta baris itu harus disalin ke lingkungan panggilan di akhir pelaksanaan prosedur. Itu banyak waktu. Nah, di sini kita harus meneruskan PBigArt dengan referensi bukan dengan nilai. Contohnya seperti berikut. Kemudian secara default, argumen parameter PL/SQL dilewatkan dengan referensi, sedangkan argumen out dan in out dilewatkan dengan nilai.
Nah, kita dapat mengubah ini untuk memberikan argumen out atau in-out dengan referensi menggunakan petunjuk no copy. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, perhatikan bahwa no copy harus muncul segera setelah mode parameter out atau in-out. Nah, tentukan no copy untuk menginstruksikan database untuk memberikan argumen secepat mungkin. Klausul dapat meningkatkan kinerja secara signifikan saat memberikan nilai yang besar. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya itu indeks berbasis fungsi. Semua contoh indeks berbasis fungsi telah menunjukkan penggunaan fungsi upper dan lower. Meskipun keduanya sering digunakan dalam indeks berbasis fungsi, database Oracle tidak terbatas hanya mengizinkan kedua fungsi tersebut dalam indeks. Nah, setiap fungsi bawaan Oracle yang valid dapat digunakan dalam indeks berbasis fungsi. Selain itu, fungsi basis data apapun yang kita tulis sendiri dapat digunakan. Ada satu aturan yang harus kita ingat, jika kita menulis fungsi kita sendiri untuk digunakan dalam indeks berbasis fungsi, kita harus menyertakan kata kunci deterministik di header fungsi. Dalam matematika, sistem deterministik adalah sistem di mana tidak ada keacakan yang terlibat dalam pengembangan keadaan sistem di masa depan. Oleh karena itu, model deterministik menghasilkan output yang sama untuk kondisi awal tertentu. Next. Selanjutnya itu indeks berbasis fungsi. Ketika Oracle Database menemukan fungsi deterministik, ia mencoba untuk menggunakan hasil yang dihitung sebelumnya, bila memungkinkan daripada menjalankan kembali fungsi tersebut. Tentukan deterministik untuk fungsi yang ditentukan pengguna untuk menunjukkan bahwa fungsi mengembalikan nilai hasil yang sama setiap kali dipanggil dengan nilai yang sama untuk parameternya. Nah, jangan tentukan deterministik untuk fungsi yang hasilnya tergantung pada nilai variabel sesi atau status objek skema karena hasilnya mungkin berbeda di seluruh panggilan. Nah, jika kita mendefinisikan fungsi yang akan digunakan dalam indeks berbasis fungsi, kita harus memberitahu Oracle bahwa fungsi adalah deterministik dan akan mengembalikan hasil yang konsisten dengan masukan yang sama. Nah, fungsi SQL bawaan upper, lower, dan tukar sudah didefinisikan sebagai deterministik oleh Oracle. Jadi, inilah mengapa kita dapat membuat indeks pada nilai kolom upper. Hasil dari contoh lain dari indeks berbasis fungsi ditunjukkan di bawah ini. Tabel The Event diminta untuk menemukan acara yang direncanakan untuk bulan Mei, seperti contoh di bawah. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil rencana query ini menjalankan pemindaian tabel penuh, yang bisa menjadi operasi yang sangat memakan waktu saat tabel memiliki banyak baris. Meskipun kolom event date di indeks tidak digunakan karena ekspresi tukar, seperti di contoh. Setelah kita membuat indeks berbasis fungsi berikut, kita dapat menjalankan query yang sama, tetapi kali ini menghindari pemindaian tabel penuh yang memakan waktu. Nah, indeks pada kolom event date sekarang dapat digunakan seperti query di bawah ini. Dan contoh di bawah. Nah, sekarang kita lanjut menggunakan klausa deterministik. Jika kita ingin membuat indeks berbasis fungsi pada fungsi kita sendiri, bukan fungsi bawaan seperti mod, kita harus membuat fungsi menggunakan klausa deterministik. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, sekarang indeks dapat berhasil dibuat. Nah, untuk menggunakan klausa deterministik, hati-hati, kata deterministik berarti nilai masukan yang sama, akan selalu menghasilkan nilai keluaran yang sama. Nah, perlu kita lihat fungsi di bawah ini. Selanjutnya, fungsi pada slide sebelumnya tidak terlalu deterministik, tetapi server Oracle tetap mengizinkan kita untuk membuatnya. Nah, untuk dapat kita perhatikan, kita tidak boleh membuat fungsi deterministik yang berisi pernyataan select pada data yang dapat dimodifikasi di masa mendatang. Selanjutnya, apa itu pengikatan massal?
Banyak blok PL/SQL berisi pernyataan PL/SQL dan pernyataan SQL yang masing-masing dijalankan oleh bagian berbeda dari perangkat lunak Oracle yang disebut mesin PL/SQL dan mesin SQL. Nah, perubahan dari satu engine ke engine lainnya disebut context switch yang memiliki overhead terkait dan membutuhkan waktu. Untuk satu perubahan ini paling lama beberapa milidetik. Tapi bagaimana jika ada jutaan perubahan? Nah, jika kita mengambil dalam kursor dan memproses jutaan baris satu persatu, itu berarti jutaan pengalih konteks, dan itu akan sangat memperlambat eksekusi. Fetch adalah pernyataan SQL karena mengakses tabel database, tetapi pemrosesan dilakukan oleh PL/SQL pernyataan. Nah, lihat kode di bawah ini dan bayangkan tabel employees kita memiliki 1 juta baris. Berapa banyak saklar konteks yang terjadi selama satu eksekusi prosedur? Nah, ingat bahwa dalam perulangan kursor for, semua pengambilan tetap dijalankan meskipun kita tidak mengkodekan pernyataan fetch secara eksplisit. Nah, akan jauh lebih cepat untuk mengambil semua baris hanya dalam satu saklar konteks di dalam mesin SQL. Nilai yang dilakukan oleh bulk binding. Tentu saja jika semua baris diambil dalam satu pernyataan, kita memerlukan tabel catatan index byte untuk menyimpan semua data yang diambil. Nah, jika setiap baris rata-rata berukuran 100 byte, menyimpan 1 juta baris akan membutuhkan 100 MB memori. Saat kita berpikir tentang banyak pengguna yang mengakses database, kita dapat melihat bagaimana penggunaan memori dapat menjadi masalah. Jadi, pengikatan massal adalah trade-off. Lebih banyak memori diperlukan, tetapi eksekusi lebih cepat. Ini adalah tabel 1 juta baris. Di sini mengikat massal select menggunakan bulk collect. Di bawah ini adalah salah tabel 1 juta baris dari set sebelumnya, menggunakan pengikatan massal untuk mengambil semua baris dalam satu panggilan ke mesin SQL. Nah, sekarang ada banyak saklar konteks. Nah, selanjutnya itu mengikat massal select menggunakan bulk collect. Saya menggunakan bulk collect, kita tidak mendeklarasikan kursor karena tidak mengambil baris di individual satu persatu. Sebagai gantinya, kita pilih seluruh tabel database ke dalam tabel PL/SQL index by dalam satu pernyataan SQL. Mengikat massal select menggunakan bulk C. Nah, ini contoh lainnya. Seperti di bawah. Pengikatan massal dengan DML menggunakan for all. Kita juga ingin mempercepat pernyataan DML yang memproses banyak baris. Nah, perlu kita perhatikan kode di bawah ini. Jika kita masukkan 1 juta baris, ini adalah 1 juta eksekusi dari pernyataan insert SQL. Nah, berapa banyak saklar konteks? Jawabannya adalah 1 juta saklar konteks. Sama seperti bulk collect, tidak ada kode loop and loop karena semua baris dimasukkan dengan satu panggilan SQL engine. Contoh pada slide akan dikompilasi tetapi tidak akan melakukan penyisipan karena tabel vmtam tidak diisi dalam contoh kode di bawah ini. Selanjutnya, kita dapat menggabungkan bulk collect dan for all. Misalkan kita ingin menyalin jutaan baris dari satu tabel ke tabel lainnya. Contohnya seperti di bawah. Next. Nah, untuk pengikatan massal DML menggunakan for all, kita dapat menggunakan for all dengan pernyataan update dan delete serta dengan insert. Contohnya seperti di bawah. Selanjutnya itu atribut kursor binding massal, SQL bulk row count. Selain atribut kursor implisit seperti SQL row count, bulk binding menggunakan dua atribut kursor ekstra, yang keduanya merupakan tabel index by. Contohnya seperti di bawah.
SQL broken menunjukkan jumlah baris yang diproses oleh eksekusi pernyataan di ML ke I saat menggunakan for all. Contohnya seperti di bawah. Lihat kembali contoh pertama kali menggunakan for all. Bagaimana jika salah satu insert gagal mungkin karena ada batasan yang dilanggar, maka seluruh pernyataan for all yang gagal, jadi tidak ada baris yang dimasukkan dan kita tidak tahu baris mana yang gagal. Nah, itu akan membuang banyak waktu. Maka selanjutnya adalah kita menggunakan SQL book exception. Kita menambahkan pengecualian simpan ke pernyataan for all. Contoh query-nya seperti di bawah. Sekarang semua baris yang tidak melanggar akan dimasukkan. Baris yang melanggar mengisi tabel index by yang disebut SQL block exception yang memiliki dua bidang. Error index menunjukkan penyisipan mana yang gagal, pertama, kedua, dan seterusnya, dan error kode menunjukkan kode kesalahan yang telah ditentukan sebelumnya di server Oracle. Contoh query-nya seperti di bawah. Nah, untuk pengecualian telah dimunculkan, setidaknya satu baris gagal disisipkan, jadi kita harus mengkode tampilan, yaitu di bagian pengecualian. Selanjutnya, pernyataan for all menyertakan klausa save exception opsional yang memungkinkan operasi massal untuk menyimpan informasi pengecualian dan melanjutkan pemrosesan. Setelah operasi selesai, informasi pengecualian dapat diambil menggunakan atribut SQL bulk exception. Ini adalah kumpulan pengecualian untuk pernyataan for all yang terakhir dieksekusi dengan dua bidang berikut untuk setiap pengecualian, yaitu exception error index dan exception error kode. Kemudian itu menggunakan klausa kembali. Nah, terkadang kita perlu melakukan di ML satu baris, lalu pilih nilai kolom dari baris yang diperbarui untuk digunakan nanti. Contoh query-nya seperti di bawah. Nah, di sini kita diperlukan dua pernyataan SQL, update dan select. Namun, kita dapat melakukan select di dalam pernyataan update. Contohnya seperti di bawah. Nah, ini lebih cepat karena hanya membuat satu panggilan ke SQL Engine. Bagaimana jika kita ingin memperbarui jutaan baris dan melihat nilai yang diperbarui, yaitu menggunakan causal kembali dengan for all. Contohnya seperti di bawah. Kita dapat menggunakan returning dengan klausa bulk binding for all. Contohnya seperti di bawah. Selanjutnya itu terminologi. Istilah kunci dalam pembahasan ini yang pertama itu pengikatan massal, klausul pengumpulan massal, klausul deterministik, for all atau untuk semua, petunjuk no copy, dan klausa kembali. Nah, dalam pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa identifikasi manfaat petunjuk no copy dan klausa deterministik. Buat subprogram yang menggunakan petunjuk no copy dan klausa deterministik. Kemudian gunakan bulk binding for all dalam pernyataan di ML, gunakan bulk collect dalam pernyataan select atau fetch, gunakan klausa pengembalian pengikatan massal. Baiklah, itulah materi chapter 12.2